Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah sampai di Hakim-Hakim pasal yang kedua. Dan ini kita lanjut Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Kemarin kita sudah melihat, saudara, Tuhan murka terhadap orang Israel. Karena bangsa ini telah melanggar perjanjian yang telah diperintahkan kepada Allah bahkan sejak nenek moyang mereka. Karena satu generasi mati, ya lalu ada generasi yang baru, ya, dan semua yang tua-tua yang pada waktu itu ikut berjuang, ya, untuk merebut tanah Kanaan, ya sudah mati semua. Yang tertinggal adalah generasi berikutnya yang tidak tahu tentang, ya, menyembah Allah. Mereka tidak sungguh-sungguh dan akhirnya mereka mulai bersepakat, berkompromi dengan orang-orang Kanaan, dan ini juga adalah satu akibat dari dulu bangsa Israel tidak menghalau semua penduduk-penduduk Kanaan, padahal Tuhan suruh halau semua, jangan yang disisakan, tapi mereka menyisakan. Dan akhirnya ya dari sekelompok orang Kanaan yang tadinya kecil menjadi besar sehingga mereka justru mempengaruhi orang Israel untuk menyembah kepada dewa-dewa mereka. Kemarin kita sudah belajar orang Israel akhirnya menyembah dewa Baal, ya. Bahkan Dewi Cinta, ya, Asitoret kemarin kita sudah baca. Bahkan mereka mempersembahkan anak mereka sebagai kurban, tumbal, dibunuh anaknya, darahnya dipersembahkan bagi dewa-dewa Baal, ya, dan dewi-dewi orang Kanaan. Dan Tuhan murka terhadap bangsa itu. Nah sekarang kita lanjutkan, saudara, kitab Hakim-Hakim. Kita tahu bersama akhirnya Tuhan mengangkat hakim-hakim untuk menjadi penyambung lidah bagi bangsa ini. Tetapi setiap kali hakim diangkat Tuhan, hakimnya mati, mereka berbalik lagi menyembah kepada dewa. Dikatakan di sana, sekarang kita lanjut pada, ya, pasal yang ketiga, Hakim-Hakim 3, bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Ayat yang ketiga, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Kita ingat dulu yang ikut perang Kanaan itu hanya generasi yang kedua setelah yang pertama dibunuh di padang gurun. Lalu generasi kedua yang 20 tahun ke bawah itu yang memasuki tanah Kanaan dengan penyertaan Yosua dan Kaleb. Ya, dan kita tahu bersama, saudara, ketika mereka masuk, mereka tidak menghalau semua orang Kanaan, malah mereka berkompromi, tidak mendengarkan perintah Tuhan dan biarkan orang Kanaan itu ada. Tapi dulu Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang akan menghalau musuh-musuh mereka. Tapi ketika mereka terus berubah setia, bahkan generasi berikutnya yang ada, jadi ini sudah generasi ketiga dari Israel, semakin lagi menyakiti hati Tuhan dengan hidup menyembah kepada dewa Baal dan Dewi Asitoret, yaitu dewi-dewi dan dewa-dewa dari bangsa Kanaan. Maka Tuhan tidak menghalau musuh mereka, justru Tuhan membiarkan orang-orang Kanaan yang ada, saudara, yang dulu yang dibiarkan mereka ada tetap di situ. Tuhan biarkan bangsa-bangsa yang tinggal di situ, ya, untuk akhirnya dijadikan Tuhan sebagai, ya, ujian bagi bangsa Israel. Karena Tuhan itu sangat mengasihi sebenarnya orang Israel ini. Ya, jadi Tuhan memakai justru bangsa dan orang-orang Kanaan yang tidak mengenal Allah itu dipakai Tuhan untuk mencobai Israel dengan perantaraan mereka, ya. Jadi Tuhan membiarkan mereka ditindas, mereka saudara, diperlakukan dengan tidak enak, ya, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Jadi yang tersisa pada generasi ketiga ini adalah orang-orang yang belum mengenal perang Kanaan. Mereka itu masuk, lahir setelah orang tua mereka, ya, menang dan menduduki Kanaan. Jadi ini sudah generasi ketiga. Ya. Ayat yang kedua dikatakan maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Itulah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun ini sebenarnya dosa dari para, ya, orang tua sebelumnya yang membiarkan orang-orang Kanaan yang lainnya tetap hidup. Tapi Tuhan mengubah itu semua menjadi satu kesempatan, justru Tuhan melatih, ya, mereka untuk berperang. Karena memang generasi ketiga ini belum pernah berperang.
Ya, kita melihat di sini saudara bahwa Tuhan itu ya sangat mengasihi mereka. Tuhan memakai ya justru ya orang-orang ini menjadi satu alat untuk melatih bangsa Israel berperang. Saudara, seringkali Tuhan harus mengizinkan kita mengalami masalah supaya kita ini berlatih berperang. Ya, saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi, tapi percayalah Tuhan melatih saudara untuk berperang. Tuhan ingin kita berperang melawan kedagingan kita, melawan masalah-masalah. Kalau hari ini kita sedang berperang dengan masalah keuangan, ya Tuhan sedang melatih kita untuk bisa menjadi orang yang bisa mengatur dan memanage keuangan kita dengan baik. Percayalah. Makanya dikatakan Allah itu turut bekerja untuk ya kebaikan kita dalam segala hal. Tuhan mau turut bekerja, saudara. Ya, ayat yang ketiga, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dari semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Saudara, kita melihat di sini mereka itu ada di sana supaya Tuhan memakai mereka untuk mencobai orang Israel. Perhatikan supaya kata ia di sana adalah huruf besar. Supaya Tuhan mencobai orang Israel dengan perantaraan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, dengan raja-raja orang Hewi tadi, orang Filistin tadi. Ya, untuk mencobai orang Israel, saudara, apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menguji iman kita. Ketika engkau sedang dalam ujian, persoalan, tekanan, jangan putus asa. Tetaplah ya, katakan Tuhan, aku mau setia, sebab Tuhan seringkali memang sengaja menguji kita, melihat iman kita. Apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak? Ya, kita belajar saudara dari pasal yang pertama bahwa bangsa-bangsa Kanaan yang adalah musuh orang Israel ini masih ada di negeri itu karena orang Israel tidak mentaati Tuhan dan menghalau mereka semua. Ya, sekarang Allah mengizinkan justru musuh-musuh itu tetap ada untuk menguji bangsa Israel, yaitu untuk memberi mereka kesempatan untuk melatih iman dan ketaatan. Sekarang ini generasi muda yang tidak ikut berperang dalam pertempuran besar dulu untuk menaklukkan Kanaan, untuk menaklukkan negeri itu, mereka sudah cukup umur dan harus dilatih untuk berperang. Ya, adalah tugas mereka untuk menyempurnakan penaklukan negeri itu. Ada banyak rintangan yang harus diatasi di negeri baru mereka. Ya, cara mereka mengatasi rintangan-rintangan ini akan merupakan ujian atas iman mereka. Kenapa saudara Tuhan harus melatih mereka berperang? Karena mereka belum pernah berperang. Kenapa masalah Tuhan izinkan datang dalam hidup kita? Supaya kita berlatih berperang. Karena kekristenan itu bicara tentang peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Ya, kita harus belajar berperang. Hari ini engkau sedang terikat dengan apa? Mungkin engkau terikat dengan rokok, judi, dengan persinahan, percabulan, kepahitan. Berperanglah melawan musuh-musuh itu. Ya, bisa jadi itu adalah kanaan-kanaan di dalam dirimu yang harus ditaklukkan, saudara, ya. Dan Tuhan tidak mau bermain-main, saudara. Maka Tuhan mengizinkan kalau engkau tidak mau bertobat dan engkau tidak mau mengalahkan musuh-musuh itu, maka engkau akan terus masuk dalam peperangan yang lebih besar lagi. Mungkin Allah meninggalkan rintangan-rintangan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan orang-orang yang mungkin juga ya menjadi musuh kita, memfitnah kita, atau bahkan situasi-situasi sulit, masalah-masalah yang datang rumit, ya itu memungkinkan kita belajar berperang dan mengembangkan iman serta ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, ayat yang kelima berkata, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ayat 6, mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan membiarkan anak-anak perempuan mereka kepada anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Akhirnya mereka jatuh di dalam kemerosotan iman, ya.
Karena generasi ketiga sudah tidak lagi mengenal Tuhan, mereka tidak pernah ikut berperang dan tidak merasakan langsung tuntunan Tuhan, itu yang menyebabkan iman mereka kandas, saudara. Dan bangsa Israel ya mulai masuk di dalam dosa-dosa. Serangkaian siklus ya berupa ya melakukan dosa, jatuh lagi di dalam penyembahan berhala, dihukum, berseru lagi meminta pertolongan kepada Tuhan, lalu diselamatkan lagi, jatuh lagi. Ya itulah siklus bangsa Israel yang membuat mereka itu akhirnya, saudara, ya murtad dari Tuhan. Orang-orang Israel menemukan bahwa hubungan-hubungan mempengaruhi iman. Orang-orang laki-laki dan perempuan dari bangsa-bangsa sekitar menarik bagi mereka, ya, memikat hati mereka, padahal ini adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan, ya, penyembah berhala. Segera mereka melakukan kawin campur dengan orang-orang ya yang dilarang oleh Tuhan, ya. Dan akhirnya bukan hanya kawin campur, mereka juga akhirnya menerima dewa-dewa kafir dari orang-orang Kanaan itu, saudara. Dan secara berangsur-angsur mereka mulai ikut dalam praktik-praktik penyembahan berhala dan praktik-praktik pelacuran yang tidak bermoral yang berhubungan dengan dewa-dewa dan dewi dari orang Kanaan. Sebagian besar orang Israel tidak mulai dengan bertekad untuk menjadi penyembah berhala. Ya, mereka memang tidak memulai dengan aku mau menyembah berhala, enggak. Tetapi kenikmatan hidup, ya, mereka hanya menambahkan berhala ya kepada Allah. Mereka udah punya Tuhan. Tapi karena mereka menikah dengan orang yang tidak ya percaya pada Tuhan, bahkan menyembah kepada dewa-dewa, akhirnya ya mungkin dibujuk oleh istri atau suami yang tidak mengenal Tuhan, ya mereka mulai menambahkan dewa-dewa ini menjadi Allah huruf kecil yang mereka sembah. Tetapi dalam waktu yang tidak lama akhirnya mereka ternyata sudah terbawa ke dalam ibadah-ibadah kafir. Ya, menyembah dewa-dewa. Saudara, kita menghadapi bahaya yang sama hari-hari ini. Kita mungkin ya tidak berniat untuk murtad. Ya, tetapi ya karena pertemanan, pergaulan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, dan akhirnya itu membawa kita hanyut di dalam pergaulan yang tidak benar, sehingga kita yang tadinya tidak berniat untuk murtad, ya akhirnya kita menjadi murtad dan mulai meninggalkan Tuhan. Berhati-hatilah saudara, ya, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tuhan kita Tuhan yang ya Tuhan yang marah dengan segala penyembahan berhala yang mungkin kita lakukan. Ya, Allah itu tidak senang dengan ya segala dosa yang kita perbuat. Karena itu mari kita bertobat, ya, dan jangan coba-coba kompromi dengan semua yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya percaya hanya dengan taat kepada Tuhan itulah yang mendatangkan berkat bagi hidup kita. Jangan kompromi, tinggalkan semua hal yang melukai Tuhan, hati Tuhan terutama. Marilah kita belajar taat, ya, dan setia kepada Allah. Dan kita melanjutkan, sekarang kita masuk di Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Kita sudah sampai di ayat yang ke-6 sekarang. Kita akan memulai dengan periode pertama dari Hakim-Hakim. Jadi bangsa Israel itu ya mengalami serangkaian siklus. Berdosa, ya menderita, berseru kepada Tuhan, ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan. Lalu berdosa lagi, menyakiti hati Tuhan lagi, jatuh lagi dalam ya kesengsaraan, mencari Tuhan lagi, berdoa lagi, memohon kepada Tuhan dan diselamatkan. Seperti itu terus, saudara, ya. Dan Tuhan akhirnya mengutus ya hakim yang dipilih oleh Tuhan, ya, dan kemudian berbicara kepada bangsa itu, saudara. Nanti kita akan lihat, ya, dan mereka jatuh dalam penyembahan berhala, ya, dan hingga akhirnya mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa Kanaan, ya, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan ya bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka menghadapi ancaman perang saudara, sama seperti Tuhan mengirimkan pertolongan kepada bangsa itu. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Dia juga akan melepaskan mereka
ya ketika mereka berseru kepada Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita saudara. Dan kita akan lanjutkan sekarang, kita ada di Hakim-Hakim 3 sekarang ayat yang ke-7, judul perikopnya Otniel. Ini adalah periode yang pertama saudara, ya di dalam Hakim-Hakim ini di Israel. Kita lihat ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk ya kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya ya. Saudara, kalau kita melihat di sini ya, apa yang diceritakan oleh Alkitab atau firman Tuhan, ya mereka melakukan apa yang jahat lagi di mata Tuhan dan melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ya, saudara, Baal adalah dewa bangsa Kanaan yang paling banyak disembah. Paling sering dibuat dalam bentuk seekor lembu, ya. Dia melambangkan kekuatan dan kesuburan dan dianggap sebagai dewa pertanian. Jadi Baal itu adalah berbentuknya seekor lembu. Mereka membuat patung ya berupa seekor lembu dan mereka menyembah karena mereka percaya bahwa Baal ini, dewa Baal itu adalah ya dewa kesuburan yang dianggap sangat mempengaruhi ya pertanian yang ada di saat itu. Sementara Asyera itu adalah istri Baal ya yang dipercaya sebagai dewi laut yang disembah melalui tiang-tiang kayu yang menggantikan pohon-pohon suci. Pada masa kelaparan orang-orang Kanaan percaya bahwa Baal marah kepada mereka dan menahan turunnya hujan sebagai hukuman. Ya, para arkeolog menemukan banyak berhala Baal di Israel. Sulit dibayangkan bangsa Israel menukar ibadahnya kepada Tuhan dengan ibadah kepada berhala-berhala yang terbuat dari kayu, dari batu dan bahkan dari besi. Ya, saudara bisa bayangkan ya Israel akhirnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Padahal berulang-ulang kali Tuhan itu memerintahkan kepada mereka untuk ya mereka itu jangan sampai meninggalkan dan melupakan Tuhan Allahmu dan beribadah kepada Allah lain. Tetapi justru itulah yang terjadi. Ya, Baal merupakan dewa dalam bentuk lembu yang mereka buat dari kayu, dari batu, mungkin dari emas, dari besi, tembaga. Lalu mereka sembah ya. Dan mereka juga menyembah Asyera, Dewi Asyera yang dianggap sebagai istri Baal. Ya, yang merupakan dewi laut ya dan disembah dalam bentuk tiang-tiang atau pohon-pohon, batang-batang pohon suci. Sehingga mereka mulai menukarkan iman mereka kepada Tuhan menjadi kepada dewa dan kepada dewi orang Kanaan. Ya bahkan ketika kelaparan terjadi atau gagal panen, mereka itu merasa bahwa Baal itu marah kepada mereka. Karena kurang sajennya, karena kurang korbannya, bahkan mereka tidak segan-segan mengorbankan anak kandungnya untuk menjadi tumbal bagi dewa Baal dan Dewi Asyera. Saudara ya hati-hati jangan sampai kita ini terjebak di dalam penyembahan berhala apapun itu bentuknya. Ya ada yang berkata oh ya anakmu tuh sakit karena oh itu berarti dewa marah, atau ada yang berkata bahkan itu karena neneknya marah, neneknya sudah mati makanya neneknya marah, kakeknya marah. Jangan sampai engkau terlibat di dalam penyembahan berhala apapun karena Tuhan itu murka terhadap orang-orang yang menyembah berhala. Ya akhirnya karena mereka berbuat seperti itu Tuhan bangkit murkanya. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada tangan Kusyan Rishyataim yaitu Raja Aram Mesopotamia. Ya dan akhirnya saudara ya Raja Aram menguasai mereka itu selama 8 tahun dikatakan di sana. Ya mereka dikuasai ya oleh Raja Kusyan ini. Lalu akhirnya 9 berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi mereka di Israel yaitu Otniel ya. Anak
dari Kenas, adik Kaleb ya, roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Jadi ketika mereka dalam tekanan, ketika mereka berbuat dosa, Tuhan izinkan ya raja eh, siapa tadi dikatakan Raja Kusyan Ristaim, yaitu negeri Aram, menguasai orang Israel selama 8 tahun. Lalu ketika mereka tertekan, terhimpit, tertindas, merasa tidak enak, diperbudak, dijajah, akhirnya mereka berseru ya kepada Tuhan, lalu Tuhan angkat Otniel ya, yang dipilih Tuhan, dan roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel lalu maju berperang. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, dan Tuhan akhirnya menyerahkan Raja Aram tadi, Kusyam, ya ke tangan Otniel, karena padahal Tuhan kan yang menyerahkan mereka ke tangan Raja Aram, tapi akhirnya Tuhan menyerahkan lagi Raja Aram ke tangan Otniel sebagai pahlawan. Kenapa saudara? Tuhan yang mengizinkan mereka masuk dalam penderitaan, tapi Tuhan juga yang menolong. Untuk melatih bangsa ini punya iman, percaya pada Tuhan. Jangan sampai kita ini sudah berkali-kali ditolong Tuhan tapi nggak ngeh-ngeh juga. Tidak segera menyerahkan hidup kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Dia. Malah menyerahkan diri kita kepada berhala-berhala, dosa-dosa, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi. Ini adalah berhala-berhala yang ada di dalam hidup kita hari-hari ini yang membuat Tuhan murka saudara. Dan akhirnya ya orang Israel dibebaskan karena Otniel maju berperang melawan Raja Kusyan Rishyataim, Raja Aram, dan kemudian Tuhan menyerahkan kemenangan ke tangan ya Otniel kepada bangsa itu, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya sampai akhirnya Otniel anak Kenas itu mati. Dikatakan di sini Otniel ini adalah ya anaknya Kenas, ya adik dari Kaleb ya, ingat ya Yosua dan Kaleb. Jadi masih ada ya rentetan dari pemakaian Tuhan terhadap orang-orang yang ya pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu biasa keluarga, saudara atau siapapun bisa dipakai Tuhan. Ya, dan Otniel ini adalah hakim pertama di Israel, saudara, yang diangkat oleh Tuhan. Ya, dan dalam Hakim-Hakim 1 kemarin ayat 13 kita sudah membaca bahwa dia secara sukarela memimpin suatu penyerangan ya. Suatu penyerangan terhadap ya Otniel itu ya pernah memimpin satu penyerangan terhadap ya sebuah kota yang berkubu. Ya, itu diterangkan saudara. Ya, di sini dia harus memimpin bangsa Israel untuk kembali kepada Allah, dan Otniel memiliki banyak warisan rohani. Ya, pamannya itu adalah Kaleb ya, dua orang pengintai, Kaleb, Yosua dan Kaleb. Orang yang imannya kepada Allah itu tidak tergoyahkan. Kepemimpinan Otniel membawa bangsa Israel kembali kepada Allah. Dan Tuhan membebaskan ya mereka dari penindasan dari Raja Aram. Namun setelah Otniel meninggal, segera saja Israel kembali lagi jatuh di dalam dosa. Dalam cara-cara yang menyenangkan ya dunia, tetapi berdosa dan memberontak lagi terhadap Tuhan. Ya, dan itu terus terjadi seperti itu dan seperti itu lagi siklusnya. Ya, dan kita melihat saudara akhirnya ayat yang ke-10 roh Tuhan dikatakan menguasai Otniel anak Kenas itu. Ya, di dalam frasa ini roh Tuhan menghinggapi dia juga dikatakan tentang hakim-hakim. Antara lain juga kita lihat nanti ada Gideon, Yefta, Simson ya. Mereka dikuasai oleh roh Tuhan. Jadi orang yang dipakai Tuhan itu akan dikuasai oleh roh Tuhan ya, oleh roh Allah. Ya, untuk sebuah ya kegerakan besar atau peristiwa yang adikodrati untuk mempersiapkan seseorang untuk satu tugas khusus. Jadi Roh Kudus itu tersedia untuk setiap orang percaya di masa sekarang ini, dan dia akan turun kepada orang-orang percaya dengan cara yang luar biasa untuk melakukan tugas khusus
Dan kita harus meminta pertolongan Roh Kudus pada waktu kita menghadapi bahkan masalah, peperangan, dan juga tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Ketika orang Israel berseru-seru, Tuhan membangkitkan hakim karena mereka sudah menyembah dewa bangsa Kanaan, ya, dan juga dewi kesuburan, yaitu ya dewa Baal dan juga dewi Asitoret, ya, yang sudah kita baca bersama. Lalu Tuhan membangkitkan seorang hakim atas mereka yang bernama Otniel, saudara, ya. Dan luar biasa kita sudah melihat bagaimana Tuhan yang membela bangsa Israel, menunjukkan kepada mereka kasih setianya. Otniel adalah hakim pertama di Israel. Ya, dan kita tahu bersama ya bahwa ya Tuhan mengasihi bangsa itu sehingga dia menyatakan bahwa ya dia akan menunjukkan kasih setianya sekalipun bangsa itu tidak setia dan sudah beralih kepada dewa-dewa. Dan akhirnya Otniel mati, saudara. Ya, ketika dia maju berperang, Tuhan memberikan kemenangan ya kepada mereka. Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yaitu Otniel, ya, anak Kenas, yaitu adik dari Kaleb, ya. Dan Roh Tuhan berkuasa atas dia, saudara. Ya, dan kita lihat bersama akhirnya Otniel memenangkan pertempuran demi pertempuran. Ya, bahkan melawan Raja Aram, dan Tuhan menyerahkan Raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Raja Aram. Ya, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel. Lalu pada periode yang kedua Tuhan mengangkat hakim lagi, saudara. Ayat 12 di sana dikatakan, kita baca bersama Hakim-Hakim 3 ayat 12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Egion Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi siklusnya selalu begitu. Mereka berbuat jahat, ya Tuhan jatuhkan hukuman, mereka akhirnya kalah oleh bangsa-bangsa lain, Tuhan serahkan mereka bertobat, minta ampun, ya Tuhan kirim lagi penyelamat, mereka berbuat dosa lagi ketika penyelamat itu mati, ya, dan akhirnya Tuhan mengangkat Ehud, sekarang hakim yang kedua, ya. Hakim yang kedua Tuhan angkat lagi. Ya, dan akhirnya setelah mereka berbuat jahat, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan ya Raja Moab, saudara, ya. Ayat 13, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul kala orang Israel, ya. Dan mereka kalah, ya, dikatakan di sana. Kota pohon kurma diduduki mereka 18 tahun lamanya. Orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab, saudara, ya. Jadi kita melihat bangsa ini itu selalu ya menyakiti hati Tuhan. Ketika mereka akhirnya jatuh dalam dosa, ya mereka dikuasai lagi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diizinkan Tuhan. Ya, lalu Tuhan lagi memberkati, mengirim mereka penolong, mereka berbuat dosa lagi. Ya, dan kita lihat di sini Tuhan membangkitkan Ehud, saudara. Ya, jadi bangsa Moab, Amon dan Amalek itu adalah suku-suku nomad yang hidup saling berdekatan di timur dan tenggara Kanaan. Suku-suku ini adalah para perompak yang terkenal jahat, yang memiliki keterampilan militer yang hebat. Inilah pertama kalinya bangsa-bangsa di luar Kanaan menyerang orang-orang Israel di negeri mereka sendiri. Terjadi akhirnya ya orang-orang ya di luar negeri itu menyerang bangsa Israel di negeri mereka sendiri, negeri yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Akhirnya Tuhan beri kuasa kepada Raja Moab untuk menyerang mereka, menguasai mereka, saudara, sehingga mereka itu ya jatuh di dalam penindasan. Dikatakan akhirnya 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu Ehud anak Gera orang Benyamin. Seorang yang kidal, ya, dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, ya, pada pangkal paha kanannya.
Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut, ya. Ada di sini di Alkitab ya, sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah dia, dia berkata kepada raja, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja," kata Eglon. "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Jadi saudara, Tuhan mengangkat ya seorang menjadi juru selamat ya bagi bangsa Israel yang bernama Ehud. Dia adalah hakim yang kedua di Israel. Ya, jadi tugasnya Ehud ini tadinya sebagai pembawa upeti untuk Eglon, ya Raja Moab. Ya, dan akhirnya saudara, ketika dia membawa upeti satu kali, lalu dia berkata ya kepada Eglon, dia bilang ada pesan Tuhan yang akan disampaikan kepadamu. Dan ternyata saudara, ketika ya Ehud datang menghadap raja sendirian pada waktu itu di rumah peranginannya, ya dia mengulurkan tangan dan dihunusnya pedang dari pangkal paha dan ditikamnya ke perut Raja Moab ini saudara. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, ya lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Aduh ngeri saudara ya. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi pintu kamar atas, dan itu ditutup dan dikuncinya. Setelah ia keluar, baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. 25, lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Ya, saudara, kita melihat di sini, jadi ya Tuhan memakai Ehud untuk membunuh Raja Moab. Ya, dan akhirnya Raja Moab ya jatuh tergeletak di atas kamar atasnya, di kamar peranginannya. Ya, karena dibunuh oleh Ehud yang adalah dia sebagai pembawa upeti kepada Raja Moab saudara. Lalu ketika anak buahnya tahu bahwa raja mereka sudah mati, ya mereka kaget saudara. Ketika mereka menunggu-nunggu, mereka bingung, kamarnya terkunci, mereka pikir raja sedang buang air. Dan ternyata ketika mereka akhirnya membuka, sudah lama menunggu kenapa raja gak keluar-keluar. Waktu dibuka pakai kunci yang lain, ternyata raja mereka tampak sudah mati tergeletak di lantai. Ya, ayat 26, sedang mereka berlambat-lambat, ya Ehud sudah meloloskan diri saudara ya. Jadi dia dipakai Tuhan untuk membunuh Raja Moab yang jahat, yang sudah menekan bangsa Israel. Ya, lalu Ehud meloloskan diri, ia lewat dari batu-batu terpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. 29, pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah ya pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Jadi Tuhan akhirnya mengizinkan mereka dikuasai oleh Moab, raja yang jahat. Tapi kemudian Tuhan menolong mereka dengan membangkitkan Ehud.
Roh Tuhan menguasai Ehud. Jadi untuk menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu kepada mereka tidak pernah berkesudahan, agar orang Israel boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat cerita yang tidak lazim ini menunjukkan bagaimana Allah bisa memakai ya semua orang siapapun dia ya untuk ya dipakai Tuhan bisa menjadi alat. Dikatakan tadi di sana Ehud dipilih oleh Tuhan, dia adalah seorang yang kidal. Ya, kalau kidal itu kita tahu bersama dia melakukan apa-apa dengan tangan kiri ya saudara ya. Jadi sekalipun kidal, di sini kita telah melihat kenapa Alkitab berkata kidal, artinya siapapun bisa dipakai Tuhan saudara. Tidak peduli mau dia kidal atau apapun, tapi dicatat di sana kalau orang kidal itu kan kadang ya agak tersisih ya, karena di semua kita apalagi di Indonesia sekolah itu semua diharuskan pakai tangan kanan. Ya, untuk menulis pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, tetapi orang kidal dia makan pakai tangan kiri, dia menulis pakai tangan kiri. Tapi Tuhan bisa memakai siapa saja dan dikatakan Ehud ini seorang kidal saudara. Kidal pada zaman Ehud dianggap sebagai kemampuan khusus ya. Banyak orang dari suku Benyamin yang kidal, yang membuat mereka menjadi pasukan tentara yang istimewa, bisa menggunakan umban dan busur dengan taktik-taktik yang dirancang untuk memukul mundur prajurit-prajurit yang mengandalkan kekuatan tangan kanan. Jadi pegawal Eglon tidak pernah memeriksa utusan-utusan Israel untuk menemukan senjata orang kidal. Tetapi Allah justru memakai kemampuan Ehud yang ya terabaikan atau tidak disangka-sangka ya justru untuk memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Ya, kita melihat di sini saudara akhirnya mereka berhasil ya menumpas ya. Dikatakan di sana ayat 31 sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin ya dengan tongkat ya, dikatakan di sana ya dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Yang ketiga adalah Samgar. Tidak banyak catatan tentang Samgar saudara. Tapi dikatakan di sana Samgar membunuh 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Benar-benar merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Tongkat penghalau lembu itu ya seringkali dipakai oleh ya gembala saudara untuk menghalau lembu-lembu yang digembalakan mereka ya. Dan ini merupakan benar-benar satu hal yang luar biasa karena hanya dengan sebilah tongkat yang diberi ya lempengan besi datar kecil di satu ujungnya ya untuk membiarkan dia tajam pada ujung lainnya. Ya, ujung yang tajam dipakai untuk menghalau lembu ya selama membajak di ladang, dan ujung yang datar dipakai untuk membersihkan lumpur yang menempel di mata bajak. Tongkat-tongkat kuno penghalau lembu yang memanjang ke depan 8 kaki pernah ditemukan saudara. Pada masa krisis tongkat-tongkat ini bisa dengan mudah digunakan sebagai penghalau lembu. Juga masih digunakan di Timur Tengah untuk menghalau lembu sampai hari ini. Dan saudara kita lihat di sana ya Tuhan membangkitkan yang ketiga hakimnya adalah Samgar. Dan dia juga berhasil memberi kemenangan kepada orang Israel. Saudara, kita percaya bahwa ya Tuhan itu mengasihi kita tanpa batas. Sehingga ketika kita pun melakukan kesalahan, Tuhan tidak terus ya memurkai. Tapi ada waktunya Tuhan itu mengampuni. Mari kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Agar hidup kita juga boleh memuliakan namanya. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengajarkan kepada kami sebuah kebenaran bahwa Tuhan sanggup memakai siapa saja ya, termasuk Ehud, seorang yang ya kidal dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Apapun kelemahan kami hari ini, kami tahu ketika Tuhan pilih kami dapat memakai hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biarlah Engkau meneguhkan iman kami di hari-hari terakhir ini agar iman kami boleh semakin teguh di dalam Engkau. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan.
Karena itu saudara, turunlah kiranya berkat atas hidupmu, rahmat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.